Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Untuk menjadi mediatornya Tuhan, maka perkataan kita itu harus menjadi berkat. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang lebih meriah untuk Allah kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, kalau kemudian kita belajar di dalam Alkitab, mediator sejati itu, penghubung sejati itu adalah Yesus Kristus yang menghubungkan Allah Bapa dengan kemudian manusia. Di dalam 1 Timotius 2 ayat yang kelima, saya akan bacakan ayatnya. Dikatakan begini, karena Allah itu Esa satu dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Kristus Yesus. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, sebab hanya ada satu Allah dan hanya ada satu penengah antara Allah dengan manusia, yaitu Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, teman-teman semua, kita perlu belajar satu hal. Pada sore hari ini, memasuki tahun yang baru, memasuki tahun 5786, ada satu pesan, ada satu panggilan kepada setiap kita, yaitu agar setiap kita yang beribadah pada sore hari ini, tidak terkecuali, itu kemudian mendapat panggilan untuk menjadi mediatornya Tuhan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Biar tidak terlalu tegang, pandang kanan kirinya, katakan saya mediator itu. Ya, kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Jadi tidak ada jalan kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Karena Yesus adalah penghubung antara kita dengan Allah. Kita tahu bahwa kita adalah dulunya manusia yang penuh dengan dosa. Tapi ketika kemudian Yesus Kristus lahir di dunia ini, disalibkan, mati, kemudian dibangkitkan, itu menandakan hubungan kita dengan Allah itu kemudian pulih kembali. Jadi mediator sejati itu adalah Yesus Kristus yang kemudian rela mati disalibkan untuk saya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, maka kita akan belajar bersama-sama. Di dalam Alkitab, kalau kita kemudian balik ke perjanjian lama, ya di dalam Alkitab kita balik ke perjanjian lama, maka ada beberapa contoh yang menjadi mediatornya Tuhan, yang menjadi penghubung antara Tuhan dengan manusia. Salah satu contohnya yaitu sebut saja Musa. Nah Musa adalah sebagai penyambung lidah daripada Tuhan. Nah suatu saat Bapak Ibu, suatu saat bangsa Israel melakukan sesuatu hal yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Dan Alkitab catat, bangsa Israel adalah salah satu bangsa yang tegar tengkuk. Sangat keras kepala. Ya gak jauh-jauh beda dengan yang ada di kanan kiri Bapak Ibu. Coba lihat. Iya. Jadi kalau mau tahu contoh bagaimana keras kepalanya orang Israel, ya coba lihat kanan kirinya. Kenapa saya katakan begini? Kenapa saya berkatakan begitu Bapak Ibu? Ingat, bangsa Israel selalu ditolong Tuhan di dalam keadaan kesesakan. Bangsa Israel pengen kemudian tidak ada makanan di padang gurun. Alkitab catat Tuhan kasih roti dari surga yang bernama mana. Mereka pengen makan daging. Alkitab catat Tuhan kemudian tiupkan dari segala keempat penjuru mata angin. Burung puyuh ada. Tapi Alkitab catat selalu terus menerus bangsa Israel mengeluh. Bukankah kita hampir tidak jauh bedanya dengan bangsa Israel? Kita pernah ditolong Tuhan. Kita pernah dibantu Tuhan. Tapi terus selalu bilang begini, susah kali hidupku Tuhan. Anda pernah dilepaskan dari kematian. Terus kemudian Anda punya masalah. Anda berkata, lebih bagus mati aku Tuhan. Padahal udah ditolong Tuhan. Nah Alkitab catat bangsa Israel seperti itu. Nah kemudian Tuhan utus Musa. Nah untuk menjadi seorang mediator di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, ya, maka kemudian seorang mediator, seorang pengantara, penghubung,
itu harus memiliki yang namanya belas kasihan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, pada satu titik itu kemudian bangsa Israel melakukan satu kesalahan yang sangat luar biasa. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Musa, bangsa yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir itu akan saya musnahkan. Tapi dari keturunanmu akan kemudian saya bangkitkan kembali satu bangsa. Bangsa pilihan, bangsa yang takut akan Tuhan." Tapi apa yang kemudian disampaikan oleh Musa? Musa ini bukan provokator Bapak Ibu teman-teman. Ya, di dalam Keluaran 32 ayat yang ke-32 dikatakan begini, "Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak," kata Musa, "hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis itu." Seorang mediator harus punya kasih, harus punya belas kasihan. Saya mau katakan, kalau Musa seorang provokator, habis bangsa Israel. Loh, berapa kali Musa kemudian disakiti oleh bangsa Israel? Berapa kali kemudian Musa mau dihajar sama orang bangsa Israel? Orang Israel berkata, "Lebih bagus kami berada di Mesir pada waktu itu. Ngapain kamu bawa kami keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun?" Tapi apa yang terjadi ketika kemudian Tuhan dalam tanda kutip sudah muak melihat bangsa Israel? Musa berkata begini, "Jangan Tuhan, ampuni mereka. Dan kalau bisa hapuskan nama saya dari dalam kitab itu." Seorang mediator itu harus punya belas kasihan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang lebih meriah untuk Allah kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, contoh yang kedua yaitu Abraham. Abraham ini menarik Bapak Ibu teman-teman. Kenapa? Karena Alkitab catat pada waktu itu Tuhan ingin menghancurkan Sodom dan Gomora. Orang yang pertama kali kemudian Tuhan jumpai itu bukan siapa-siapa, tapi Abraham. Nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah, kalau ingat. Ya, nanti coba dibaca di rumah, baca Alkitabnya, ya. Di dalam Kejadian 18 ayat 16 itu judulnya doa syafaat Abraham untuk Sodom. Nah ceritanya begini Bapak Ibu. Abraham ini punya keponakan yang namanya Lot. Lot ini pernah dibantu kemudian berhasil bersama-sama dengan Abraham. Pada waktu itu kemudian Lot memilih untuk berpisah kepada Abraham. Dan Lot kemudian memilih tanah, yaitu Sodom dan Gomora. Kalau kemudian Bapak Ibu baca kisah daripada Abraham ini, Lot ini adalah salah seorang yang menyakiti, menggores hati daripada Abraham. Ya. Nah, pada waktu itu kemudian Tuhan berfirman, "Saya akan hancurkan Sodom dan Gomora." Nah, orang pertama yang kemudian Tuhan jumpai untuk kemudian berfirman, diberitahu adalah Abraham. Nah, tahukah Bapak Ibu apa yang terjadi di dalam Kejadian 18 ayat 23 sampai 32? Nah, ini sangat menarik sekali. Kenapa? Saya mau katakan seorang mediator itu harus benar-benar punya belas kasihan. Bagaimanapun orang menyakiti Anda, bagaimanapun kemudian orang melakukan hal yang jahat kepada Anda harus bisa melepaskan kasih. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Kalau Anda gak setuju juga gak apa-apa. Harus. Kenapa? Tahu gak Bapak Ibu? Pada waktu Tuhan ngomong begini kepada Abraham, "Abraham, Sodom dan Gomora akan saya tunggang balikkan." Saya yakin dan percaya orang pertama yang diingat Abraham adalah Lot. Itu berkesan. Kenapa? Karena salah satu orang yang sangat menyakiti hati Abraham pada waktu itu. Tahu Bapak Ibu, teman-teman apa yang dikatakan Abraham kepada Tuhan? "Tuhan, jangan. Kalau misalnya ada 50 orang percaya, apakah kemudian Tuhan masih mau menunggang balikkan Sodom dan Gomora?" Tuhan bilang enggak. Tahu enggak Bapak Ibu teman-teman, Abraham melakukan negosiasi kepada Tuhan.
bernegosiasi dengan Tuhan. Kemudian Abraham bilang gini, kalau nggak ada 50, 45 gimana Tuhan? Tuhan bilang nggak akan saya hancurkan. Kalau 40 Tuhan bagaimana? Tuhan bilang ada 40, Sodom dan Gomora akan selamat saya buat. Sampai kemudian di angka 10. Dan Alkitab catat, tidak ada ditemukan orang percaya di Sodom dan Gomora, hanya 10 orang. Tahukah Bapak Ibu apa yang terjadi? Sodom dan Gomora akhirnya ditunggang balikan oleh Tuhan. Mediator itu harus memiliki belas kasihan. Abraham, saya yakin dan percaya ketika ada nama Sodom dan Gomora, nama pertama yang terbesit adalah Lot. Dia tidak menyimpan dendam, Bapak Ibu. Terlalu sakit, kalau Bapak Ibu baca kisah mereka, terlalu sakit yang dilakukan Lot kepada Abraham. Tapi apa yang terjadi? Abraham kemudian memiliki belas kasihan, bersyafaat kepada Sodom dan Gomora. Padahal Bapak Ibu, harta benda kekayaan Abraham tidak ada di situ. Yang ada adalah Lot. Saya tidak tahu kenapa kemudian saya tiba-tiba dibawa Tuhan untuk menyampaikan ini. Mungkin ada yang disakiti, ya, ada yang dilukai. Sampai sekarang gak sembuh-sembuh luka itu. Saya mau katakan, untuk menjadi mediator itu adalah panggilan. Lepaskan kasih itu. Katakan begini, Tuhan, saya mengasihinya. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Lebih meriah lagi. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, teman-teman semua, untuk menjadi mediator, menilai seseorang apakah ini seorang mediator, itu sangat gampang. Dari 2 tokoh Alkitab ini kita bisa lihat, seorang mediator itu selalu menjaga mulut dan perkataannya. Saya berdoa kita yang ada di tempat ini, teman-teman anak-anak muda, kita itu jangan menjadi provokator ketika ada orang lain meminta nasihat kepada kita. Tapi biarlah kemudian mulut dan perkataan kita itu adalah perkataan-perkataan yang membangun. Seorang mediator akan mengeluarkan perkataan, kalimat-kalimat yang membangun. Coba kalau misalnya Musa dan kemudian Abraham bukan seorang mediator, mereka provokator, maka saya yakin dan percaya kalimat-kalimat yang diutarakan adalah kesalahan demi kesalahan yang dilakukan. Nah oleh sebab itu, Bapak Ibu teman-teman, hati-hati dalam meminta nasihat kepada seseorang. Termasuk itu teman terbaik kita. Kalau kemudian Anda minta nasihat, kalau udah mulai perkataannya, nah itulah udah, kau gaskan aja dia. Kalau enggak kau taruh racun aja, udah nggak apa-apa itu. Itu bukan mediator. Tapi apa? Oh, bukan saya ngomong ya. Bukan saya yang ngomong. Udah. Pokoknya perusahaan ini kita hancurkan saja. Kita laporkan pimpinan kita. Udah kau maju duluan, kau maju duluan, kau maju duluan. Pokoknya aku di belakang. Pokoknya aku di belakang. Kudukung kau katanya, kudukung. Hajar aja. Memang itu pimpinan kita tidak tahu diri. Itu udah hajar aja. Saya di belakang, ya. Udah maju kawannya, dipecat kawannya, diam dia. Hati-hati. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, teman-teman, anak-anak muda. Nah kalau kemudian ada teman kita lagi ada masalah, mari keluarkan kalimat-kalimat yang membangun. Jangan bilang begini, ada obatnya. Ya, ada obatnya. Apa itu? Ada. Di Medan ada clubbing. Ada musik jedak-jeduk. Tenang kita di situ. Jangan. Ada teman kita masalah. Katakan begini, ada obatnya. Datang ke GBI Cokro. Berdoa dan beribadah kita. Kita beri tepuk tangan yang lebih meriah untuk Allah kita. Haleluya. Nah yang terakhir saya akan tutup. Biar cepat kita pulang dan makan malam. Ya, saya akan tutup. Seorang mediator itu selalu terhubung dengan Tuhan. Seorang mediator itu selalu terkoneksi dengan Tuhan. Saya sangat suka dengan kisah daripada Abraham. Kalau Bapak Ibu baca, sudah pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu belum? Oh sudah. Ya kalau belum juga nggak apa-apa. Ya, tapi alangkah lebih baiknya ya dibacalah, ya.
Minimal sekali seumur hidup pernah lewat itu. Ya. Kalau kemudian kita baca di dalam Alkitab, maka salah satu-satunya mungkin menurut saya, karena saya udah beberapa kali baca dari Kejadian sampai Wahyu ada sekitar 9 kali. Kadang-kadang masih lupa juga Bapak Ibu. Seingat saya 9 kali saya bolak-balik Kejadian Wahyu sampai Wahyu. Seingat saya tidak ada tokoh di dalam Alkitab yang berani bernegosiasi dengan Tuhan. Tidak ada. Bapak Ibu, teman-teman anak muda nanti boleh koreksi saya. Karena sekarang jadi pengkhotbah itu hati-hati. Kenapa? Kalau seorang pengkhotbah nggak belajar benar-benar di bawah sana, itu anak muda buka ChatGPT, diketik, cumananya pendeta kita ini. Ya, aduh pengkhotbah, aduh katanya. Jadi seorang pengkhotbah itu harus belajar. Koreksi saya kalau salah. Tidak ada tokoh Alkitab yang berani bernegosiasi kepada Tuhan selain daripada Abraham. Bayangin Bapak Ibu, teman Abraham ngobrol itu adalah Tuhan, raja di atas segala raja. Abraham yang berani bernegosiasi Tuhan. Kalau ada 50 gimana Tuhan? Kalau 45 gimana? Kalau aduh Tuhan gak ada, 30 lah, 30 gimana Tuhan? Gak akan saya hancurkan Sodom dan Gomora kata Tuhan. Terakhir, minta tolong kali aku Tuhan, terakhir 10 gimana? Tahu gak Bapak Ibu? Abraham itu sudah berada di level itu sebagai seorang sahabat di hadapan Tuhan. Makanya di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-23 dikatakan begini, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut apa? Sahabat Allah. Wow. That's amazing teman-teman Bapak Ibu. Bangga nggak kalau kemudian Tuhan menyebut kita itu adalah sebagai sahabatnya? Nah coba perhatikan bagaimana seorang sahabat membangun sebuah komunikasi. Ada sahabat di sini baru komunikasi 2 tahun sekali? Ada sahabat di sini 5 hari baru ditelepon ya kalau butuh mau minjem uang? Sahabat itu every day, setiap hari, setiap waktu, setiap detik. Maka dia akan membangun komunikasi. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Seberapa banyak yang kemudian mau menjadi sahabat Allah di tempat ini? Coba lambaikan tangan. Wow. Coba. Nah, yang gak angkat tangan juga gak apa-apa. Sama banyak. Saya yakin dan percaya kita pengen jadi sahabat Allah. Pertanyaannya, berapa kali dalam sehari Anda membangun komunikasi dengan sahabat Anda? Yang namanya Tuhan itu. 3 kali. Makan, pas mau tidur, bangun. Itu pun bolong-bolong. Jadi banyak orang, wah saya rajin beribadah. Tuhan kenapa ya Tuhan? Tuhan itu kok gak dekat dengan saya? Pertanyaannya bukan Tuhan yang tidak dekat. Anda yang tidak mau dekat dengan Tuhan. Anda yang tidak mau membangun koneksi. Tidak mau membangun komunikasi dengan Tuhan. Seorang sahabat akan setiap hari berkomunikasi. Kalau kita dapat problem, siapa orang pertama yang kita hubungi? Dukun? Anda gak jadi nikah. Siapa orang pertama yang kemudian Anda lapor? Facebook? Instastory? Bikin video di TikTok klarifikasi? Pakai keranjang kuning. Biar FYP ya, FYP gitu ya. Harusnya kita punya problem. Orang pertama yang kita kasih tahu adalah Tuhan. Tuhan, pacar saya meninggalkan saya, sakit. Tuhan, dia bawa lari uang saya. Tuhan, orang tua saya hari ini menghina saya. Orang tua saya hari ini tidak mau support saya. Saya harus bagaimana Tuhan? Harusnya seperti itu. Minta tolonglah. Jangan ketik doa di Instagram. Tuhan Yesus belum punya IG dia. Apalagi TikTok.
1 tahun kami mengalami satu tekanan yang sangat berat sekali. Saya tidak pernah berada di titik terendah dalam hidup saya tuh. Saya benar-benar gak dianggap selama 1 tahun. Nah, tahukah Bapak Ibu apa yang saya lakukan? Dari tekanan, makanya kalau punya masalah, punya problem, harusnya kita itu bahagia. Ya, harusnya kita itu senyum. Kenapa? Karena tekanan itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Tahu gak Bapak Ibu, saya melayani itu sudah sejak dari kecil ketika saya masih SMP. Dan saya tahu betul bagaimana sebuah pelayanan tentang praise and worship. Ketika mengalami tekanan ini, maka kemudian saya menaikkan satu level doa saya. Sampai detik ini, saya itu kemudian ada satu kebiasaan, bangun setiap jam 3 pagi. Itu istri anak-anak saya lagi tidur. Setiap jam 3 pagi, saya kemudian berdoa. Saya di situ ngomong sama Tuhan. Gak ada drum, gak ada keyboard, gak ada full band, gak ada suara strings, gak ada WL. Saya sendiri dengan Tuhan. Saya ngomong seperti apa? Saya ngomong seperti saya ngomong dengan istri saya. Saya ngomong seperti saya ngomong dengan teman saya. Saya cerita, Tuhan, kalau Tuhan izinkan, saya pengen ini, tolong bantu saya. Tuhan, saya lagi mengalami ini, tolong. Dan tahukah Bapak Ibu, damai sejahtera itu senantiasa turun atas saya. Saya banyak berubah Bapak Ibu. Dulu saya orangnya pemarah. Gampang sekali marah. Dulu saya orangnya suka khawatir. Gampang sekali khawatir. Tapi sekarang Bapak Ibu, semakin saya membangun koneksi dengan Tuhan, semakin saya diubahkan. Dan tahukah Bapak Ibu teman-teman, apakah semakin saya banyak berdoa masalah selesai? No. Masalah semakin banyak datang. Lalu apa yang saya lakukan? Just smiling. Hanya tersenyum.